Halo, jumpa lagi dengan Parta di sini. Kali ini kita akan membahas soal tipe 2, rumus jumlah dan selisih sudut, fungsi trigonometri. Soal ini melibatkan nilai alfa atau beta yang bukan merupakan sudut istimewa. Misalkan soalnya seperti ini, diketahui sin 143 derajat sama dengan 3/5. Tentu saja kalau kamu cek pakai kalkulator, sin 143 derajat tidak pas dia 3/5. Ini nilai pendekatan. Tentukanlah nilai dari sin 173 derajat, cos 98 derajat, dan tan 203 derajat. Sebelum menjawab soal ini, pertama kita harus perhatikan sudut yang diberikan ini kuadran berapa. Kan kuadran 2. Oleh karenanya caranya seperti ini. Oke, saya ingatkan kembali konsep menentukan definisi sinus, kosinus, dan tangen pada sistem koordinat kartesius. Kan pernah kalian mempelajari di kelas 10, selain definisi sin, cos, tan pada segitiga siku-siku, juga pada koordinat kartesius. Misalkan kita berikan ada suatu titik A, yaitu x, y, di mana jarak titik A dengan titik 0,0 kita sebut sebagai R. Maka sebelumnya kalian mengenal bahwa sin alfa itu pada segitiga siku-siku depan per miring. Sedangkan pada sistem koordinat, ini saya buat segitiga aja. Seperti ini. Sistem koordinat sin alfa itu adalah y per r. Depannya kan y. Ini kan x. Y per r cos alfa. Oh ya, maaf, ini alfa. Cos alfa sama dengan samping per miring sama dengan x per r. Kemudian tan alfa sama dengan desa depan per samping, depannya y, sampingnya x. Oke, kita kembali ke soal. Soalnya nilai alfanya adalah 143 derajat. Karena sudutnya positif kan dihitung, artinya sudut itu berlawanan arah jarum jam. Kalau dalam sistem kuadran atau koordinat kartesius itu kalau sudut positif berlawanan jarum jam, negatif searah jarum jam, dihitung dari sumbu x positif. Jadi dari sini ke sini itu adalah 143 derajat. Kan benar di kuadran 2. Ini sebut saja titik A, di mana x dan y-nya belum kita tahu. Untuk mencari nilai x dan y-nya kan kita perlu tahu informasi di soal. Sin itu kan ini dibilang 3/5, sedangkan kita tahu sin itu adalah y per r, jadi ini y, ini r. Atau gini aja, kita buat segitiga siku-siku di sini. Sin itu kan depan per miring, depannya 3, miringnya 5. Artinya di sini nilai y-nya adalah 3. Kita tahu nilainya 3, tapi kita belum tahu nilai x-nya berapa. Untuk mencari nilai x kan bisa menggunakan Pitagoras. Kan nyari sisi alas kan, tingginya tahu, miringnya tahu. Itu kan rumusnya alas kuadrat sama dengan miring kuadrat kurang tinggi kuadrat. 5 kuadrat kurang 3 kuadrat, 25 kurang 9, 16. Ini A kuadrat, A sama dengan akar 16 sama dengan 4. Jadi alasnya, alas segitiga yang kita buat ini adalah 4. Dengan kata lain nilai x-nya adalah negatif 4. Negatif 4. Jadi ini x, ini y, dan ini r. Sehingga kita bisa mencari tahu nilai dari cos alfa itu adalah sama dengan x per r. X-nya negatif 4, r-nya 5. Nilai dari tan alfa sama dengan y per x, y-nya 3, x-nya negatif 4. Setelah dapat informasi cos alfa dan tan alfa, baru kita bisa menjawab soal-soal ini. Berapa? Pertanyaan pertama adalah sin 173 derajat. Sin 173 derajat. Sin berapa sama dengan 173 derajat? Kita manfaatkan informasi di soal bahwa kita mengetahui informasi
sin 143 berapa dan cos 143 berapa. Jadi coba kita munculkan angka 143 derajat di sini. Bisa kan? 143 ditambah berapa sama dengan 173. Kan tambah 30 derajat. Nah, kalau seperti ini kan bisa dicari jawabannya. Jadi kita gunakan rumus sin alfa cos alfa plus cos alfa sin alfa, kan itu rumusnya. Sin 143 derajat cos 30 derajat tambah sin alfa sin alfa cos beta cos alfa sin beta, kan jadinya cos 143 derajat sin 30 derajat. Sehingga ini menjadi sin 143 kan tadi di soal 3/5. Cos 30 derajat kan setengah akar 3. Cos 143 derajat kan negatif 4/5. Sin 30 derajat kan setengah, sama dengan 3 kali 1 akar 3. 3 akar 3 per 10 tambah negatif 4 kali 1 kan negatif 4. Negatif 4 per 5 kali 2 10. Kan sama-sama per 10. Per 10-nya kita keluarkan sehingga jadinya 1 per 10 kurang muka 3 akar 3 kurang 4. Ini jawabannya. Kemudian untuk nomor B ditanya adalah cos 98 derajat. Jadi kita pikirkan bagaimana memanfaatkan informasi sin 143 cos 143 di soal ini. Pasti ada hubungannya. Jadi kita tulis cos itu kira-kira 143 dikurangkan supaya 98, kan nggak mungkin ditambah. 143 derajat dikurang berapa supaya 98, kan 45 derajat. Jadi kita gunakan rumus cos plus sin kan gitu. Jadi ini cos 143 derajat cos 45 derajat plus sin 143 derajat sin 45 derajat sama dengan cos 143 negatif 4/5 cos 45 setengah setengah akar 2 sin 143 3/5 sin 45 setengah akar 2 sama dengan negatif 4 kali 1 akar 2 negatif 4 akar 2 5 kali 2 10 3 kali 1 akar 2 3 akar 2 per 5 kali 2 10. Negatif 4 akar 2 per 10 ditambah 3 akar 2 per 10 sama dengan negatif akar 2 per 10. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal yang nomor C yang ditanya adalah tan 203 derajat. Ya, kita cari informasi 143 derajat ditambah berapa supaya hasilnya 203. Kan ditambah 60 derajat. Jadi ini alfa, ini beta. Gunakan rumus tan alfa tambah tan beta per 1 kurang tan alfa tan beta. Jadi tan 143 derajatnya berapa tadi kita dapat jawaban? Itu negatif 3/4 ditambah tan 60 derajat akar 3 1 kurang negatif 3/4 kali akar 3 itu sama dengan negatif 3/4 tambah akar 3 per 1 tambah 3/4 akar 3. Karena ini pecahan bertingkat, supaya tidak bertingkat di atas kali 4 di bawah kali 4, kan seperti itu. Sama dengan negatif 3/4 kali 4 negatif 3 akar 3 kali 4 4 akar 3 1 kali 4 4 3/4 akar 3 kali 4 3 akar 3. Kemudian yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah merasionalkan. Caranya adalah kan kali sekawan penyebut tentu saja. Penyebutnya salin
cuman tandanya harus berlawanan. Kalau di sini plus artinya di sini min. Di atas kita kali distributif. Yang pertama adalah negatif 3 kali 4. Negatif 3 kali 4 adalah negatif 12. Kemudian negatif 3 kali negatif 3 akar 3 itu adalah positif 9 akar 3. Kemudian 4 akar 3 kali 4 adalah 16 akar 3. Kemudian 4 akar 3 kali negatif akar 3 adalah negatif 12 kali 3, ya kan? 4 kali negatif 3 negatif 12, akar 3 kali akar 3 3. Terus kalau yang di bawah gimana? Kan sekawan. Kalau sekawan tuh gampang, cukup depan kali depan, belakang kali belakang, seperti itu aja. 4 kali 4 16, 3 akar 3 dikali negatif 3 akar 3, negatif 9 kali 3, ya kan? 3 kali negatif 3 negatif 9, akar 3 kali akar 3 3. Sehingga ini menjadi negatif 12. Ini negatif 12 kali 3 kan itu negatif 36. Negatif 12 negatif 36 negatif 48. Kemudian 9 akar 3 tambah 6 akar 3 itu 25 akar 3. 9 kali 3 kan 27. 16 kurang 27 itu kan negatif 11. Sehingga jawaban akhirnya seperti ini. Atau boleh juga di atas kali min 1, di bawah kali min 1, sehingga 48 kurang 25 akar 3 per 11. Ini jawaban akhirnya. Sekian video dari saya. Saksikan video saya yang lain di channel ini. Terima kasih.